Satu. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Wa bi karamati awliyaillah wa bi ma'unati ulama'illah khususan mu'allifi hadzal kitab wa dari syai'un. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sholawat salam selamanya tercurahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas kehendak izin Allah Ta'ala sampai pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan izin untuk selalu berbuat ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan di ketaatan kita pada malam hari ini menjadikan saksi untuk kita nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahnaf bin Qais. Qala parantos ngadawuh saha al-Ahnaf Syekh Ahnaf bin Qais putra pamegetna Qais, radhiya muga ridho Allah Ta'ala anhu ka itu Ahnaf bin Qais. Telah berkata Syekh Ahnaf bin Qais di dalam nasihatnya, la rohata lil hasudi, la rohata tidak ada kesenangan jiwa, lil hasudi bagi orang yang hasud. Ada 6 nasihat Ahnaf bin Qais di dalam ini kitab. Nasihat pertama dari Ahnaf bin Qais yang berbunyi, la rohata lil hasud, tidak akan ada kesenangan jiwa bagi orang yang sering hasud. Jadi orang yang hasud mah gak bakalan tenang jiwanya, gak bakalan seneng, gak bakalan bahagia. Ditambah lagi keterangannya, hadirin, qala Abdul Mu'ti As-Samlawi, telah berkata Abdul Mu'ti As-Samlawi. Abdul Mu'ti As-Samlawi teh berkata, cuman dia menang nukil, menang ngambil daripada an-syekhi, dari gurunya. Jadi gurunya berkata, disampaikan kembali oleh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Siapa gurunya Abdul Mu'ti As-Samlawi? Yaitu Syekh Al-Badri, Syekhul Badri rahimahullah ta'ala. Apa kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi? Gini Pak, Bu, hadirin, masih tentang perkara hasud. Orang hasud mah gak bakalan tenang kehidupannya. Yubla al-hasudu bi khamsatin. Yubla bakal diberikan bencana, bakal dikasih bencana ya.
Siapa al-hasud, orang yang hasud, bi khamsatin dengan 5 perkara bencana. Pantas atau dah orang hasud mah gak bakalan tenang hidupnya. Sabab kata Syekh Abdul Muti As-Samlawi, orang hasud mah bakal dapat 5 bencana dalam hidupnya. Yang 5 bencana ini teh tidak akan membuat tenang jiwa dan hidupnya teh. Mana yang pertama hadirin bencana bagi orang yang hasud, yaitu husulidzammi lahu, yaitu dia teh bakal dicela sama orang, Pak. Orang yang hasud mah bakal dapat celaan orang. Gimana nggak dapat celaan orang? Sabab dia nage mencela ngahina orang. Dengan prasangkanya dia menjatuhkan orang lain. Dengan prasangkanya dia mencelakakan orang lain. Orang hasud mah kan nggak terima atas nikmat yang orang lain dapatkan, nggak seneng dia mah, kagak mau resep terhadap nikmat yang orang lain dapat. Tetangga beli mobil, orang hasud mah ngomong paling gak ngeredit. Orang hasud tak gitu kan. Lah dia mah ranking 1. Beda be anaknya guru, pantes be ranking 1. Hasud itu. Dah beli motor, nggak lama ditarik sama leasing tuh motor. Hasud nggak resep atas nikmat orang lain. Ngahinakan ke orang lain, berprasangka buruk terhadap lain, atuh pantes. Perkara bencana yang kontan bakal didapatkan buat yang hasud adalah husulidzammi lahu, bakal dicela orang. Wa huznin daimin, yang kedua, cobaan atau siksaan buat orang hasud dan nomor kedua teh huznin daimin, gelisah yang tak berkesudahan, kesedihan yang berkepanjangan, karena langsaan yang terus menerus tuh buat yang hasud. Atau gimana nggak gelisah? Sabab tetangganya teh udah kebeli motor, dia hasud gelisah. Tetangga gue udah beli motor nih, gue kapan? Tak gelisah hirupnya teh. Padahal boro kudu beli motor mada buat menutupi kehidupan kesehari-hariannya. Dia mah repot, tapi udah keduluin sifat celaknya dia, hasud, gelisah. Nggak mau kalah sama orang, gelisah. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan, hasud dah. Atau tetangganya beli kompor, dia yang kepanasan. Nah, paling gak boleh ngeredit kompor kepanasan hirup nate. Pantes hasud mendapatkan seperti itu. Yang ketiga hadirin, wa ghaliqa bitaufiqi alaihi, buat orang yang hasud akan diberikan siksa nomor 3 adalah pintu taufik, pintu pertolongan akan ditutup sama Allah. Tutup. Gak bakalan dibuka eta pintu pertolongan, dikunci ku Allah pertolongan. Naudzubillah min dzalik. Wa musibatin daimatin la ajra fiha, yang keempat nih, dia akan mendapatkan musibah yang ketika dia terkena musibah tidak ada ganjaran buat dia. Jadi ruginya teh double-double. Yang nomor keempat, ia kena musibah. Ketika dia kena musibah kagak ada pahalanya buat dia. Sebab dia mahasud. Siksaan yang kelima menurut Abdul Muti As-Samlawi yang menukil dari gurunya adalah, hadirin ma'asyiral muslimin, wal ghadabi syadidi alaihi minallah, adalah kebencian yang banget, bahasa Jepang nama, kebencian yang terus-menerus akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncaknya teh Allah murka sama orang yang hasud. Katakan jelas yang 5 siksaan ini teh akan mendapatkan pada orang hasud la rohata, tidak akan
tidak akan mendapatkan kesenangan jiwa bagi penghasut. Nggak bakal. Kudunya teh gimana tuh? Berhindar kita dari berbuat hasut sama orang. Alhamdulillah bang, udah kebeli. Kiranya nanti saya kemana-mana nih kagak kudu repot, bisa numpang. Gitu kudunya mah syukuran. Alhamdulillah po, udah kebeli po, suatu saat mah kita bisa bareng-bareng, makanya tuh. Dan gini dijelaskan lagi hadirin masyarul muslimin. Qala Ali al-Marwadi, telah berkata Syekh Ali al-Marwadi, haqiqatul hasadi syiddatul huzni, substansi orang hasud, hakikat orang hasud adalah orang yang sangat merasakan sakit ala khairati terhadap kesenangan orang lain. Jadi kesiksa duluan dia mah. Akan merasakan sakit atas kesenangan orang. Belum apa-apa udah sakit. Stres. Sabab apa stres? Mikirin kesenangan orang lain yang dia belum punya. Stres kak deh, stres. Nauzubillah min dzalik. Jangan be jadi orang hasud hadirin tak. Amal munafasatu fahiya tolibut tasyabbuhu bil afdoli min goiri idkholi dororin alaihim. Nah, gimana atuh kita boleh hasud? Nggak boleh. Atuh kudu gimana? Kudunya mah munafasah. Sikap hasud berlawanan dengan munafasah. Kalau munafasah teh gini, tolabut tasyabbuhi bil ifdoli min goiri idkholi sururin alaihim, yaitu berharap dan berusaha memperoleh keuntungan dengan perkara yang ada pada orang lain tanpa melukai orang lain gitu. Sekali lagi teh, sikap munafasah kita gini nih, berharap dan berusaha memperoleh keuntungan dari perkara orang lain tanpa menyakiti orang lain. Munafasah sikap berharap dan berusaha memperoleh keuntungan dengan perkara yang ada di orang lain, pak menyakiti kudunya mah gitu. Tadi bahasain, alhamdulillah bang, lu kalau kemana-mana bang kepanasan, kalau udah yang punya rada teduhan dah bang, alhamdulillah kali be bang, abang teh ngajak anak teh jalan-jalan pakai itu bang, tak munafasah. Lebih mending daripada hasud. Naudzubillah min dzalik. Hadirin masyarul muslimin. Jadi nasihat Ahnaf bin Qais yang pertama, orang hasud tidak akan memiliki ketenangan jiwa. Satu. Yang kedua, al-mu'minu, belum beres kita, balik lagi diralat. Al-mu'minu yakbitu wal munafiku yahsudu. Nih, ngabedain lagi nih antara hasud yang dimiliki oleh munafik dan antara gibtoh yang dimiliki orang mukmin. Gini nih, al-mu'minu ari jalma mukmin teh yakbitu, yaitu memiliki rasa gibtoh. Apa gibtoh? Gibtoh teh persaingan. Tetapi wal munafiku, sementara munafik yahsudu, mempunyai rasa hasud. Orang mukmin mah punya gibtoh. Arti gibtoh teh hayang tuturutan, pengen kayak begitu, tapi melalui persaingan yang sehat. Nah, gibtoh namanya. Umpama nih, dua pelaku usaha yang sama, antara yang satu dagang nasi uduk, yang satu lagi juga sama dagang nasi uduk. Eta teh beda. Kedua-duanya teh, satu ada yang hasud, satu ada yang gibtoh. Kalau yang hasud mah teh ngomong tukang nasi uduk yang pertama nih, "Pok, jangan sekali-kali lu beli nasi uduk di situ, Pok. Ngapa emang? Ih, jorok orangnya, Pok. Lihat aja no dapurnya." Hasud, tanya. Hasud berarti munafik ta orang.
Jangan po, lihat aja dah ke dapurnya. Itu kualinya po, pancinya po, 3 hari kagak dicuci po. Ih, malahan mah ada kecoanya tuh nasi uduk. Jangan po, mending beli di saya aja. Munafik dengan hasud. Tapi beda tukang nasi uduk nuka dua mah, sabab dia mah mukmin, mempunyai rasa gibtoh, persaingan yang sehat. Dia memiliki ide-ide kecerdasan luar biasa untuk memikat pembeli yang lebih banyak daripada pesaingnya. Itu po, di bannernya teh ada beli nasi uduk gratis bala-bala. Tuh kan gitu. Namanya teh gibtoh namanya. Da kompetitor teh diperlukan di dalam bidang usaha, perlu. Kemudian bapaknya tahu kompetitor teh apa. Kompetitor teh mesti ada di dalam bidang usaha, tapi sesama kompetitor itu ada beda orang, ada munafik dengan hasudnya, ada mukmin dengan gibtohnya. Beli lontong sayur gratis, es teh manis, gibtoh namanya. Ya macam ibu beda Kang, bakso tak gitu tak. Beli bakso gratis naon baik itu namanya teh gibtoh eta teh. Tidak dengan kalau hasud mah ngejelek orang tah. Satu nasihat Amrun bin Qais, yaitu tidak merasakan tenang jiwa bagi para hasud. Antuknya teh dengan hasudnya dia, nasi uduknya kagak bakalan laku. Gening nasi uduk nuka dua mah laris manis. Ternyata po lu ada bae lu. Gua beli di situ, gua ngeliat ke dapurnya bersih po. Fitnah po lu. Jangan gitu. Jadi rasa percaya pun karena dia duduk di sana malas. Ibu ini enak. Kalau beli teh kita teh ramah, dia mah. Sambalnya sambal apa? Sambal yang merah, pakai bihun apa pakai orek nih? Tuh sang ide lah. Ngaruh naik kudu hasud jadi kagak kian ide. Itu doang. Duduk sambal kagak ada ide-ide yang lain. Pantes tuh hasud tidak memiliki ketenangan sehingga ide-ide usaha teh buyar. Ide-ide usaha teh hancur dan tidak didapatkan oleh dirinya tuh tahan. Lagi munafik dengan hanya minmah dengan kibohnya. Satu wala mu'atal likuzub. Yang kedua nih ini nasihat Amrul Qais adalah wala muru'ata, dan tidak ada harga diri lil kazubi bagi tukang bohong. Dua satu tidak akan tenang jiwa yang akan ada diri tukang bohong, gak ada harga dirinya. Mu'atu murtul alillati takunu ala afdoliha. Sedangkan gini, muru'ah adalah menjaga diri senantiasa berada pada sikap yang luhur. Harga diri itu akan hadir apabila dia menjaga sikap luhur. Maka mafhumnya, jika dia tidak bisa menjaga sifat luhur, dalam arti setiap bicara dia bohong, maka boro-boro dia punya harga diri bakal dikucilkan, bakal tidak diberikan rasa percaya orang lain. Hatta la yadharu minha qabihun, sehingga tidak pernah terlihat daripada itu keadaan qabihun selain melakukan kejelekan. Maka jangan sekali-kali melakukan kejelekan. Umpamanya mah ngabohong. Sabab ngabohong tidak akan memunculkan harga diri. Jadi nggak ada dipercaya orang. Ya contoh gini macam di dalam fikih kan dijelaskan di antara beberapa syarat-syaratnya azan kan harus dari orang yang jujur. Ya, syarat orang harus dari yang jujur. Karena jangan azan kena muncul prasangka orang tidak percaya. Umpamanya mata ini hari Kamis depan pada para ruasanya, utama bulan Rajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang ada nih?
Pak, siapa yang adzan, Pak? Asep yang adzan. Taruh, jangan buka dulu. Kenapa emang? Ini masih Asep yang adzan nih. Kenapa emang, Pak? Jangan, dia mah tukang bohong sampai sebegitunya, Pak. Tukang bohong itu nggak dipercaya kalau dia mengumandangkan adzan. Bisa aja dia bohong nih, ntar puasa kita batal gitu, tak. Siapa yang ini adzan ya? Ini siapa nih adzan? Oh, yang ada nih Mang Udin. Oh, udah buka. Dan Mang Udin mah percaya orangnya. Mata bulan Rajab. Allahu Akbar. Siapa yang adzan nih? Pak, siapa yang adzan, Pak? Asep yang adzan. Taruh, jangan buka dulu. Kenapa emang? Ini masih Asep yang adzan nih. Kenapa emang, Pak? Jangan, dia mah tukang bohong sampai sebegitunya, Pak. Tukang bohong itu nggak dipercaya kalau dia mengumandangkan adzan. Bisa aja dia bohong nih, ntar puasa kita batal gitu, tak. Siapa yang ini adzan ya? Ini siapa nih adzan? Oh, yang ada nih Mang Udin. Oh, udah buka. Dan Mang Udin mah percaya orangnya. Tuh. Jadi nasihat yang kedua, tidak ada harga diri bagi pendusta. Gak bakalan. Dok, dalam dunia usaha yang dusta mah kan harga diri gak ada. Gak dipercaya. Mau minta barang juga gak bakalan dikasih. Malah yang ada mah pom bensinnya mah ditutup. Hancur dah usahaku sabab dusta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya diriwayatkeun anin Nabi ti Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amilan nasa falam yadlimhum wa halathahum falam yakdzibhum wa adahum falam yukhlifhum fahuwa min kamulat muru'atuhu wa dhaharat adalatuhu wajabat ukhuwatuhu. Nih, Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, man barang siapa orangnya amila yang bergaul. Barang siapa orangnya yang bergaul annasa dengan papada manusia, falam yadlimhum, dia tidak bertindak zalim kepada sesamanya. Wahallatahum falam yakdzibhum, dan dia tidak berkata tanpa dusta. Wa wa'adahum falam yukhlifuhum, dia berjanji tanpa berkhianat. Fahuwa min kamulati muru'atuhu, maka itu orang termasuk yang sempurna perangainya. Kata Nabi tak ngomong, barang siapa orang yang bergaul terhadap sesama manusia, satu, dia nggak pernah zalim. Nggak pernah zalim teh maksudnya teh nggak pernah ngerendahin orang, temennya dia muliain, temennya hargai, ngemuliain, hargai, panggil dengan nama yang memang panggilan. Kalau orangnya yang dia bergaul lebih tua, dia panggil dengan sebutan nama yang tua. Abang, tau umpamanya gitu, kakak umpamanya mah gitu. Kalau sesama dia nggak pernah ngejek, terhadap yang lebih muda dia sayang. Falam yadlimhum, barang siapa orangnya yang bergaul dengan manusia dan dia tidak mendolim kepada sesamanya. Satu. Yang kedua, wahalathahum falam yakdzibhum, ketika dia berkata dia kagak pernah bohong. Punya teman ngariung, dia sering berkata tapi perkataannya itu selalu benar. Wa wa'adahum falam yukhlifhum, apa yang dia janji dia nggak pernah inkar, maka itu orang termasuk berperangai baik. Kata Nabi. Berarti kan sebaliknya, jika manusia bergaul dengan sesamanya tapi sering ngedolim, pugu-pugu orang tuanya teh menamainya dia dengan nama yang baik, nama yang bagus, yang ngajadikan doa itu nama buat pemiliknya. Namanya kurang cakep gimana, Pan? Di depannya ada namanya Muhammad. Di belakangnya ada namanya Anwar, cakep luar biasa, Muhammad Anwar. Tapi dah kulantaran temannya sering mendolim, jadi nggak kesebut nama Muhammad Anwarnya. Yang disebutnya fisiknya, kulantaran fisiknya pendek, disebutnya bega Muhammad, manggilnya teh cebol, cebol. Dolim itu teh dolim.
Kesebutnya mah fisik nada kusabab fisiknya teh hitam, arang, astagfirullahaladzim, dolim tak, black, nah black, blacky, itu juga anjing dipanggil gitu mah, auzubillah min dzalik. Pugu-pugu namanya cakep, siapa namanya? Siti Maisyarah, udah kulantaran misalkan giginya rada maju tadi dipanggilnya, tonggos, nggak kelihatan Maisyarahnya, dolim. Maka kata Rasul tuh orang kagak baik. Atau mafhumnya lagi yang kagak baik, kalau bicara pasti dusta. Kan jelas kan? Innal munafiqina salasat. Sesungguhnya orang munafik teh ada tanda dan ciri idza haddasa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia bohong ta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji pasti inkar. Wa idza tumina khona, apabila dipercaya dia khianat. Orang kayak begitu teh munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka paling bawah. Nauzubillah min dzalik. 2 nasihat. Ingat-ingat. 1 nasihat Ahnaf bin Qais, orang hasud tidak akan memiliki ketenangan jiwa. 2, seorang dusta tidak akan memiliki harga diri. Yang ketiga nih, wala hilata lil bakhil, dan tidak ada prasangka baik bagi orang yang kikir. Yang koret, yang ketiga nih, tidak ada prasangka baik bagi orang yang pelit. Naudzubillah min dzalik. Wahadu asahu, dan ari batas naberehan. Berarti lawan pelit adalah dermawan. Badlu mayu taju ilahi indal hajati, berarti kalau ingin memiliki prasangka baik dari orang, dia harus dermawan. Dermawan teh apa? Badlu mayu taju ilahi indal hajati adalah dia yang memberikan harta yang dibutuhkan orang lain. Tak dermawan. Orang dermawan mah ada dalam prasangka baiknya orang. Beda kalau koret mah, Kak, beda. Tuh, disebutkan lagi nih. Waqala ba'dul ad-dibai, dan telah berkata sebagian macam-macamnya asal adab. Berkata nih, sebagian asalnya adab. Orang yang memiliki adab, sebagiannya adab, berkata al-bakhilu laisalahu khalilun, orang pelit tidak akan memiliki teman akrab. Kitab yang ngomong, orang pelit tidak akan memiliki teman akrab. Oh iya benar, orang pelit mah dijauhin. Koret, merege hese, buntut kasiran cap jahe, naudzubillah. Juga si eta beda, si korun tak koret, naudzubillah min dzalik. Iklan ada ucing. Koret. Ditemenin gitu orang pelit kagak bakalan. Dan pernah anak ceritainnya orang pelit makan dikobong di pesantren nggak dapat temen orang pelit. Datang bekal dari orang tuanya, ngagayam sukro kayak diemut, orang pelit begitu. Ngagayam sukro diemut. Bukan gak kuat. Karena kalau sukro, ngagayam sukro suka dikeletukan kedengeran. Nah, takut banyak yang minta nih mah. Diemut dulu lah, biar udah ada lembut baru udah digigit. Nauzubillah min dzalik. Ina kita perencanaan. Jadi kita itu mempunyai prasangka jelek kamu nih. Nih koret nih orang nih. Udahlah, kita bikin prasangka aja nih. Ngapain kita nih? Perencanaan, beli bensin. Tadi aurin bensin ke kardus yang ada makanan yang menyedia. Mang, kemanain tuh makanan? Ini makanan udah basi kata dia. Padahal makanannya udah bau bensin. Gawean siapa? Ya gawean kita rame-rame dah. Dan orang koret mah kudu dikitu. Naudzubillah min dzalik. Matak jangan jadi orang koret. Laisalahu khalilun, kagak bakalan punya teman. Hadirin masyiral muslimin. Nah,
Waqala, dan telah berkata juga mengenai koret nih siapa Sholih bin Abdul Quddus, yaitu Syekh Sholih bin Abdul Quddus. Wa yudhiru aibal mar'i finnasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Gini nih bunyi syairnya teh. Wa yudhiru aibal mar'i finnasi bukhluhu. Artinya gini, kekikiran teh, kekoret teh, pelitnya orang akan nampak noda di hadapan orangnya. Sifat pelit akan menampakkan noda di hadapan orang banyak. Jadi janganlah ke situ. Bahasa kita melihatnya orangnya mah gini nih orangnya. Mau kemana kita nih minta donasi nih buat acara maulid. Ayo tuh ke rumah itu tuh yang rumahnya warnanya kuning tuh. Jangan. Capek-capek doang ke situ. Gak bakalan ngasih. Nah, udah ada prasangka buruk. Sebab pelit tadi. Wa yasturuhu anhum jami'an sahauhu, hanya kedermawanan yang akan menghapus noda koreta. 3 nasihat Amrun bin Qais, Ahnaf bin Qais, orang kikir mendapat prasangka buruk orang lain. Lagi juga kalau kena kemusibahan orang kikir mah gak bakal tolongin. Rumahnya kebakaran, biarin aja biar angus. Orang kikir. Tapi beda kalau orang dermawan makanya dibantu. Orang kikir bandanya hilang, orang kikir orangnya hilang, disumpahin, syukuri. Enak kan? Enak. Tidak. Wala wafa'a lil muluki, yang nomor keempatnya nasihat Ahnaf bin Qais, tidak ada kesetiaan di hati penguasa karena dia tidak pernah merasa takut. Jadi nggak ada kesetiaan di hati rakyat karena penguasa tidak pernah takut pada Allah. Nasihat nomor keempat. Yang nomor kelimanya hadirin, wala sudadali syai'in khuliqu, yang selanjutnya orang buruk perangainya tidak akan memiliki derajat yang tinggi. Tuh. Ruwiya annahu, riwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, su'ul khuluqi, jeleknya akhlak adalah paling buruk-buruknya kalian. Paling buruk-buruknya kalian adalah sebagian dari kalian yang memiliki paling jelek akhlaknya, tak paling buruk. Rawahu al-Khatib. Ruwiya, diriwayatkan lagi, inna khuliqa syai'in yufsidul amal kama yufsidul khola al asal. Masya Allah. Ya Pak, Bu, hadirin teh. Perangai buruk, akhlak buruk itu dapat merusak amal sebagaimana cuka dapat merusak madu. Kata siapa teh? Nabi yang ngomong. Nabi yang berkata perangai buruk, akhlaknya buruk, amalnya rusak. Percuma atau teh? Nabi yang ngomong, Nabi yang berkata perangai buruk, akhlaknya buruk, amalnya rusak. Percuma atau beramal tanpa adanya akhlak. Dan jikalau ingin dianggap dia orang yang berilmu, tentu harus dibarengi dengan akhlak dan adab. Kan beberapa tempo dulu pernah disampaikan. Yang pertama, jika kita membandingkan antara ahli ilmu sama ahli adab, yang paling duluan mulianya adalah ahli adab daripada ahli ilmu. Ya. Ahli adab daripada ahli ilmu. Sebab kunaon tah? Orang yang beradab pasti punya ilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu punya adab. Maka pantas tah sesungguhnya akhlak buruk merusak amalnya mah kehitung baik, tapi akhlaknya jelek, rusak amalnya. Nggak hormat acan sama yang tuanya. Umpama, ini mah umpama,
orang yang akhlaknya buruk teh di riungan tahlil. Jadi ruangan tahlil, ngomongannya tahlil be. Nah, kita teh udah rapet gini Pak, duduk teh Paknya. Udah rapet. Ini udah rapet. Nah, cakep orangnya mah amalnya, kesebutnya ustad kesebutnya. Datang terakhir. Kita udah rapi, kita udah datang, dia baru datang. Pas datang Pak si ustad teh, kita yang lagi begini teh Pak disingkirin. Maaf ngapa, maaf, sonoan dikit. Kalau dilihatnya mah amalnya cakep. Yang mimpin tahlilnya dia, yang doanya dia, kan begitu. Dan segala apanya juga, yang sambutan, yang tausiahnya dia, cuman hancur dengan sebab akhlaknya. Udah nggak boleh menempati tempat yang telah ditempati orang lain. Suruh geser apa? Saya di situ tuh pengen nyenderan. Jangan. Nah gitu ayah ustadzna ada be. Itu. Siapa? Siapa ke? Hadirin. Bahkan yang pernah saya saksikan oleh mata kepala sendiri, yang disingkirin sama ustadznya itu adalah orang tua, Pak, orang tua. Yang orang tuanya itu adalah bapak dari almarhum yang baru meninggal. Gusti Allahu Akbar. Ya gitulah. Matak bener ini keterangan. Akhlak buruk menghancurkan amal. Sebagaimana cuka menghancurkan madu. Makanya jangan punya akhlak. Kudunya mah punyanya akhlak baik. Akhlak baik. Nah, ditambah lagi nih. Qala telah berkata siapa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di dalam muridnya, di dalam kata syairnya, innama karimal ahlakun mutahharah fal aqlu awwaluha wa dinu nasiya wa dinu saniha. Gini nih, innama karima ahlakun mutahharah, sesungguhnya budi pekerti mulia dan suci itu ada beberapa poin. Budi pekerti mulia akhlak baik itu ada beberapa nih. Yang pertama fal aqlu, yang pertama akal. Orang yang memiliki akhlak pasti punya akal. Berarti orang yang punya akhlak, akalnya nggak ada. Orang tua disingkirin. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak yang suci mulia adalah wadinu, dia beragama. Orang punya akhlak pasti punya agama. Yang ketiga wal ilmu, orang yang punya akhlak pasti rendah hati. Orang yang keempat, orang punya akhlak pasti punya ilmu. Yang nomor kelima, orang yang punya akhlak pasti dermawan. Sebutnya lagi, orang punya akhlak pasti makrifat. Orang punya akhlak pasti berbuat baik, pasti sabar, pasti lemah lembut, pasti bersyukur. 9 perkara yang dimiliki oleh orang yang berakhlak. Kudu usaha ini mah untuk memancarkan akhlak baik kepada orang. Ketemu di jalan nanya gitu, Assalamualaikum gitu, Bu sehat, alhamdulillah. Jangan cuek sama orang teh, pasang mukanya dengan muka yang lemah lembut. Bahasa Jepangnya mukanya marahmai gitu. Jangan jamotrot, atau jamotrot pakai jabaniyah, mukanya teh molotot be sama orang teh judes bae teh, ulah teh akhlaknya jelek gitu teh. Ada orang nanya teh, ketus, orang yang ketus, jangan, naudzubillah. Pak mohon maaf nanya apa lo? Jangan, ya ada yang perlu saya bantu. Nah akhlaknya baik gitu teh. Akhlaknya, ini mohon maaf Pak, rumahnya Pak RT belah mana ya? Orang yang berakhlak gini, oh belah sono, nunjuknya juga pakai jempol. Orang berakhlak belah sono. Kalau orang yang ketus mah, lu nanya tuh sama yang lain tuh, gue lagi repot. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang nomor kelima. Yang nomor keenam, nasihat Akhnaf bin Qais, wala rodda liqodoihi,
tidak ada yang bisa menolak qada takdirnya Allah, nggak ada yang bisa. 6 nasihat Ahnaf bin Qais. Disimpulin biar kita bisa memudah ingat. 1. Nasihat Ahnaf bin Qais, tidak ada ketenangan jiwa bagi yang hasud. Yang kedua, hadirin, tidak ada harga diri bagi pendusta. Yang ketiga, tidak ada prasangka bagus bagi orang yang pelit. Yang selanjutnya, yang nomor keempat, hadirin, tidak ada kesetiaan hati penguasa karena dia tidak pernah takut pada Allah. Yang kelima, orang buruk perangainya tidak mempunyai derajat tinggi. Yang keenam, tidak ada yang bisa merubah daripada kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat.